Hai semuanya, saya Dani Julian Pakpahan dengan NIM 2006112392 akan menjelaskan tentang scatter diagram terkait pengertian, sejarah, dan cara membuatnya di dalam Microsoft Excel. Check it out. Apa itu scatter diagram? Scatter diagram atau diagram sebar merupakan salah satu dari 7 alat kualitas atau 7 tools of quality yang digunakan untuk menginvestigasi korelasi antara dua variabel, apakah arah korelasi keduanya positif, negatif, atau tidak ada korelasinya sama sekali. Kedua variabel ini dinyatakan sebagai variabel X dan variabel Y. Nilai dari kedua variabel ini digambarkan dalam bentuk titik-titik atau poin pada sumbu koordinat X dan Y. Dalam bahasa Inggris, scatter diagram sering disebut juga dengan scatter chart, scatter plot, scattergram, dan scatter graph. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, scatter diagram sering dikenal dengan istilah diagram pencar, diagram sebar, ataupun diagram tebar. Scatter diagram umumnya ialah sarana untuk mengamati jenis hubungan antara variabel yang dibutuhkan menggunakan teori regresi linear yang berasal dari studi yang dilakukan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Diagram scatter dikembangkan sehingga kesimpulan intuitif dan kualitatif dapat ditarik tentang data yang dipasangkan atau variabel. Kemudian seorang ilmuwan Jepang pada tahun 1985 bernama Dr. Kaoru Ishikawa, seorang alumni teknik kimia Universitas Tokyo, juga ditengarai sebagai orang pertama yang memperkenalkan scatter diagram beserta tools lainnya. Ishikawa percaya bahwa tidak ada akhir untuk kualitas perbaikan. Baiklah, langkah pertama kita input nilai dari jurnal yang ingin kita analisis hubungannya. Di sini saya telah menginput nilai dari jurnal yang ingin saya analisis. Di sini saya ingin menganalisis hubungan antara total produksi dengan produk reject. Setelah kita masukkan nilainya, kemudian kita hitung rata-rata produksi dan rata-rata reject. Karena untuk membuat grafik kita hanya membutuhkan dua nilai variabel yaitu X dan Y. Di sini nantinya X-nya adalah rata-rata produksi dan Y adalah rata-rata reject. Kemudian setelah kita memasukkan data, kemudian kita akan membuat grafik. Untuk membuat grafik, kita beralih ke tab Insert, kemudian kita klik Scatter. Kita pilih Scatter Max Only Marker atau titik. Kita klik. Di sini grafik tidak muncul, namun bisa kita buat dengan cara kita beralih ke Select Data seperti yang ada pada kursor. Kita klik. Kemudian kita pilih Add. Kemudian untuk series name ini bisa kita isi dengan nilai judul yang ingin kita analisis hubungannya, atau bisa kita kosongkan. Untuk nilai series X atau nilai X ini bisa kita blok nilai dari rata-rata produksi selaku nilai variabel X. Kemudian untuk nilai Y sama seperti nilai X, kita blok nilai rata-rata reject selaku variabel Y. Kemudian kita klik OK. Klik OK lagi, maka grafik titik akan muncul. Sebelum itu kita akan mengubah bentuk grafik ini menjadi grafik lebih lengkap dengan cara kita pilih desain yang berikut. Di axis title dapat kita beri judul dari variabel X, karena di sini variabel X-nya adalah jumlah produksi. Kita ketik dengan jumlah produksi, dan untuk nilai variabel Y, nilai variabel Y di sini adalah nilai dari produk reject. Ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita ingin menampilkan garis
yang ada pada grafik. Caranya kita mengklik kanan pada titik, kemudian kita pilih Add Trend Line, kita pilih Linear, kemudian kita checklist Display Equation untuk menampilkan persamaan, dan Display R-Square untuk menampilkan bilangan R atau bilangan regresi. Kita klik close. Maka akan muncul persamaan Y dan R. Dari grafik ini, kita dapat menyimpulkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari grafik ini, bahwa dari grafik yang dihasilkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara jumlah produksi dan produk reject memiliki hubungan yang positif atau korelasinya yang positif. Artinya, semakin tinggi jumlah produk yang diproduksi, maka akan semakin tinggi jumlah produk reject yang dihasilkan. Jadi, untuk mengurangi jumlah produk reject, maka dapat membatasi jumlah produksi. Pada diagram tersebut, nilai regresi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,7, yaitu 0,1969, yang artinya hubungan yang terjadi antara jumlah produksi dan produk reject itu tidak begitu kuat, dikarenakan bilangan regresinya lebih kecil dari 0,7. Apabila bilangan regresi yang dihasilkan lebih besar dari 0,7, maka hubungan antara jumlah produksi dan produk reject sangat kuat. Demikianlah materi yang bisa saya berikan terkait scatter diagram atau diagram sebar dan cara pembuatannya di dalam Microsoft Excel. Semoga apa yang saya berikan dapat dipahami dan dipraktikkan secara langsung. Terima kasih.